Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17. Saya kalah dengan timnas Korea Utara U17 dengan skor 6-0. Harus kita akui, Korea Utara ini terlalu superior untuk kita. Kita kalah dalam segala aspek, baik mental, fisik, maupun skill. Nah, salah satu hal yang buat mereka menang, fisik mereka itu bagus. Buktinya mereka bisa mempressing kita panjang pertandingan dari menit awal sampai dengan menit akhir. Awal-awal kita tembakan gawang aja, mereka udah siap-siap buat ngepressing. Dan ketika mereka kehilangan bola, siapa pemain yang paling dekat dengan bola, itu yang ngepressing. Dan dengan pressingnya mereka, yang pada akhirnya membuat pemain-pemain kita itu gak nyaman dalam megang bola. Pengennya buru-buru umpan, akhirnya nggak akurat. Kayak Zahabi Goli, Evandra, itu aja dikepung. 2-3 pemain. Baru pegang bola, udah ada 2-3 pemain yang ngincer dia. Pressing mereka juga memaksa kita buat bermain direct. Long pass terus. Nah, kadang-kadang memang timnas kita tuh perlu kalah biar bisa evaluasi kekurangan apa yang perlu ditingkatkan. Dan dengan kekalahan ini seenggaknya kita itu punya pandangan gimana nanti ketika Piala Dunia U17 di Qatar. Minimal kekuatan-kekuatannya itu Korea Utara lah, se-Korea Utara ini kualitasnya. Bahkan lebih. Karena di Piala Dunia nanti kita nggak hanya ketemu dengan tim-tim Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan lain sebagainya. Dan nggak usah dihujat pemain-pemain kita ataupun staf pelatih. Mereka udah bekerja keras sampai di babak 8 besar. Ini juga kan event pertama mereka. Jadi udah masuk 8 besar aja udah bagus banget. Walaupun harapan kita bisa melaju lebih jauh. Tapi nggak masalah. Ini prestasi yang membanggakan. Tentunya karena kita juga lolos ke Piala Dunia lewat kualifikasi. Ya. Biarkan mereka evaluasi secara pribadi ataupun secara tim. Kita sebagai supporter Indonesia hanya mendukung, gak usah menghujat, apalagi mereka masih muda-muda. Mengkritik boleh, tapi mengkritik yang membangun. Dan untuk pihak federasi, biarkan mereka, para coach dan staf pelatih U17, biarkan mereka bekerja, biarkan mereka fokus untuk Piala Dunia, mengevaluasi tim untuk persiapan Piala Dunia U17. Nggak usah ada rencana untuk Coach Nova akan melatih tim SEA Games dan lain sebagainya. Biarkan mereka fokus dulu. Ya, nggak usah ada kejadian-kejadian sebelumnya kembali terulang lagi. Ya, biarkan mereka menikmati ini. Sekarang mungkin mereka istirahat dan harapan saya setelah mungkin ini tim diistirahatkan, harapan saya antar individu tetap latihan secara mandiri tentunya. Karena di masa-masa istirahat supaya sentuhan-sentuhan bolanya masih terasa, nggak kehilangan sentuhan. Dan saya yakin Coach Nova akan mempersiapkan itu beserta
para staf pelatih. Tentunya roadmap untuk U17 nanti. Dan terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami para supporter mengucapkan terima kasih pada staf, jajaran pelatih, dan pemain yang udah bekerja keras tentunya sampai kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ini bukan hasil yang buruk, ini hasil yang bagus. Tentunya kami menunggu performa terbaiknya lagi di Piala Dunia U17. Semoga timnas U17 bisa lebih baik lagi nanti performanya di U17, kualitasnya lebih bagus lagi. Dan kami yakin dengan Coach Nova serta para pelatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.